Hari ke-50 sesudah perayaan Paskah adalah hari Pentakosta. Hari Pentakosta adalah hari orang Yahudi bersyukur kepada Allah atas panen. Pada hari itu, semua pengikut Yesus berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba terdengar bunyi dari langit seperti bunyi angin keras. Rumah tempat mereka berkumpul penuh dengan bunyi itu. Lalu mereka melihat lidah-lidah seperti nyala api. Lidah-lidah itu menjalar kemana-mana dan menyentuh setiap orang yang ada di situ. Saat itu juga Roh Allah menguasai mereka dan mulailah mereka berbicara dalam berbagai bahasa. Mereka berbicara sebagaimana Roh Allah memungkinkan mereka berbicara. Pada waktu itu, banyak orang Yahudi dari berbagai negeri di seluruh dunia berada di Yerusalem. Mereka adalah orang-orang yang taat kepada Allah. Ketika mereka mendengar bunyi itu, banyak di antara mereka datang dan berkerumun di tempat pengikut-pengikut Yesus itu. Mereka terkejut mendengar pengikut-pengikut Yesus itu berbicara dalam bahasa mereka masing-masing. Kita ini datang dari berbagai negeri di seluruh dunia. Ada yang Yahudi asli dan ada yang bukan Yahudi, tetapi sudah masuk agama Yahudi. Ada yang berasal dari Roma, dari Pulau Kreta, dari Arab, dari Partia, Media, Elam, Mesopotamia, Yudea, Kapadokia, Pontus, Asia, Frigia, Pamfilia, Mesir, dan dari daerah-daerah Libya dekat Kirene. And I'm from England. Betul. Saya dari Malaysia. Bah, aku dari Samosir loh. Pulau Tiang Jawi. Tetapi kita mendengar mereka berbicara dalam bahasa kita masing-masing mengenai keajaiban-keajaiban yang dibuat oleh Allah. Dengan heran orang-orang Yahudi itu bertanya satu sama lain. Apa artinya ini? Iya, apa artinya ini? Ya, nggih. Tetapi ada juga orang-orang lain yang mengejek pengikut-pengikut Yesus itu. Mereka berkata, Orang-orang itu mabuk tuh. ya mabuk kali. Melindur. Lalu Petrus berdiri bersama 11 pengikut lainnya. Petrus mulai berbicara dengan suara lantang kepada orang banyak itu. Katanya, Saudara-saudara orang Yahudi dan semua orang yang tinggal di Yerusalem, dengarlah baik-baik. Saya ingin menjelaskan semuanya ini kepada kalian. Kalian menyangka orang-orang ini mabuk. Tetapi itu tidak benar. Mereka tidak mabuk. Sebab ini baru pukul 9 pagi. Masakan orang mabuk pada pukul 9 pagi? Semua yang terjadi ini telah dijanjikan Tuhan di dalam buku Nabi Yoel. Dalam buku itu tertulis begini. Allah berkata, Pada hari-hari terakhir di dunia ini, aku akan memberikan rohku kepada semua orang. Anak-anakmu laki-laki maupun perempuan akan memberitahukan kepadamu apa yang kuberitahukan kepada mereka. Orang-orang muda akan melihat hal-hal yang kuperlihatkan kepada mereka. Dan orang-orang tua akan mendapat mimpi yang kuberikan kepada mereka.
Pada hari-hari itu, aku akan memberikan rohku kepada semua hambaku, baik laki-laki maupun perempuan. Mereka akan memberitahukan hal-hal yang kuberitahukan kepada mereka. Pada waktu itu, barang siapa berseru kepada Tuhan untuk minta tolong, akan diselamatkan. Lalu Petrus melanjutkan khotbahnya. Ia berkata, Dengarlah saudara-saudara orang Israel, kalian telah memaku Yesus pada kayu salib. Padahal Allah sudah mengangkat Dia menjadi Tuhan dan Raja Penyelamat yang dijanjikannya. orang-orang yang berdiri di situ mendengar Petrus berkhotbah dan mereka menjadi sangat terharu. Mereka berkata kepada Petrus dan pengikut-pengikut yang lain, Apa yang harus kami perbuat? "Ya, apa yang harus kami Apa ya perbuat?" Petrus? Iya ya, apa yang harus kami perbuat ya? Petrus menjawab, Kalian semua harus berhenti berbuat dosa. Kalian harus dibaptis dalam nama Yesus Kristus supaya Allah mengampuni dosa-dosa kalian. Maka kalian akan menerima roh Allah sebagai pemberian Allah. Apa yang telah Allah janjikan itu adalah untuk kalian dan anak-anakmu, juga untuk bangsa-bangsa lain di negeri-negeri yang jauh. Allah membuat janji itu bagi setiap orang yang dipanggilnya untuk datang kepadanya. demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.